Oke, oke teman-teman ya, selamat sore ya. Kita gabung lagi ya dan kita lanjutkan ya diskusinya. Jadi salah satu isu, saya ulang lagi ya, salah satu isu yang ada di kehutanan itu isu sosialnya adalah ngomongin soal kependudukan, populasi, populasi terutama populasi masyarakat desa sekitar hutan. Dan kemudian karena kurikulum kita ini terbatas membahas soal mata kuliah sosial, oleh karena itu masalah kependudukan, informasi, konsep, teori, kemudian termasuk cara praktek pengukuran kependudukannya itu masuk di dalam bagian dari mata kuliah sosiologi kehutanan. Nah, mungkin ada dua pertemuan ya. Hari ini kita membahas demografi sosial, kemudian minggu depan kita membahas soal lebih teknis ya, soal bagaimana Anda menghitung proyeksi penduduk. Nah, teman-teman, bahwa populasi kita di Indonesia ya, di seluruh dunia ya, bukan Indonesia. Mungkin terutama di negara berkembang ya, itu terus meningkat ya. Terus meningkat, kemudian meskipun program keluarga berencana itu didorong terus, dan saat ini memang kecenderungan rumah tangga itu tidak ingin banyak-banyak punya anak dan lain-lain ya, tapi tetap bahwa populasi terus tumbuh ya, populasi terus tumbuh. Mungkin tidak sesignifikan era-era zaman tahun 80-90 gitu, tapi populasi kita tetap terus tumbuh. Nah, masalah sosial dari populasi adalah bahwa ketika orang-orang makin banyak, orang-orang makin banyak ini perlu diberi, mereka mengkonsumsi sesuatu ya, baik pangan, baik sandang ya, maupun papan ya, papan. Kebutuhan orang kan 3 itu, pokok yang pokok. Pangan, sandang, papan, dan kemudian kebutuhan pilihan. Nah, 4 kebutuhan ini sebetulnya kemudian memerlukan sumber daya ya. Dia perlu tanah ya, untuk membuat papan itu kan berarti membuat rumah ya. Kamu perlu tanah. Untuk pangan, untuk memenuhi kebutuhan kamu, itu kan perlu tanah untuk budidaya padi, tanah untuk budidaya macam-macam ya, tanaman pokok, pangan. Dan untuk sandang sama, kita perlu sumber daya untuk membudidayakan komoditas untuk memenuhi kebutuhan kita. Termasuk kebutuhan-kebutuhan pilihan ya, Anda beli motor, beli mobil, beli elektronik, beli meja, beli kebutuhan mebel dan lain-lain ya. Semua hal itu perlu sumber daya. Sumber daya itu dari mana sih? Sumber daya itu kan berbasisnya kan agraria atau landscape ya, agraria atau tanah. Agraria atau tanah. Nah, teman-teman, bahwa semakin banyak populasi penduduk ini, kemudian akhirnya makin menekan sumber daya, termasuk hutan ya, termasuk hutan. Nah, khususnya di isu kependudukan di masyarakat desa hutan ya, jadi suatu masyarakat yang dia tinggal di sekitar hutan, itu isu kependudukannya adalah makin dia banyak orang di satu desa tertentu, makin dia kemudian membagi jumlah-jumlah sumber dayanya. Jumlah-jumlah sumber daya pedesaan itu kan yang paling pokok itu adalah tanah ya. Mereka membagi tanah ke dalam keluarganya ya. Dulu misalnya satu keluarga itu dia punya 10 hektar gitu. Kemudian anaknya 10 orang. Kemudian ketika meninggal itu akhirnya dibagi-bagi. Taruhlah misalnya dibagi-bagi jadi 1 hektaran. Terus sampai akhirnya beranak pinak ini, kemudian pembagian sumber daya ini makin berkurang. Dan saat ini
kondisinya adalah masyarakat desa di sekitar hutan, terutama di sekitar hutan, ya, terutama di Jawa, itu masuk ke kondisi landless ya, kekurangan lahan, landless. Akhirnya muncullah isu-isu sosial akibat dari pertumbuhan populasi. Muncullah isu misalnya kemiskinan di sekitar hutan akibat dari tanah, mereka nggak punya tanah gitu, atau tanahnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia, yang memang sehari-hari mereka itu hidup sebagai petani ya, ekonomi agraris ya, petani. Dan kemudian sejak tahun 80-an ya mungkin sampai sekarang itu kemudian isu yang berkembang adalah penggunaan lahan hutan yang ilegal ya oleh masyarakat sekitar hutan. Akibat dari dampak ini ya, dampak awalnya dari dampak populasi ya. Dampak populasi kemudian ditambah lagi banyak yang migrasi datang ke desa itu, entah dia orang-orang kota yang membeli lahan gitu, membeli lahan di desa itu untuk investasi, investasi di bidang pertanian atau investasi tanah di bidang apapun gitu. Anda bisa lihat ya, misalnya di sekitar Anda aja misalnya. Coba lihat di desa-desa kalian tinggal, itu ada nggak sih sebetulnya tanah-tanah kemudian yang itu milik milik orang di luar desa itu gitu. Wah, yang ini mah milik si A, orangnya ada di sana. Yang ini milik si B, orangnya ada di sana. Dan itu banyak ya. Jadi tantangannya selain populasi tadi adalah yaitu ya landless yang ada di sekitar desa hutan itu akibat dari orang luar juga yang membeli tanah-tanah ini. Nah, teman-teman balik lagi bahwa kemudian akhirnya seorang rimbawan itu harus bisa memetakan ya, memahami soal masalah-masalah sosial yang salah satunya adalah masalah kependudukan. Misalnya ada pertanyaan, Pak, terus gimana Pak? Apa rimbawan nanti ngurusin KB Pak, keluarga berencana? Enggak sampai ke sana ya, enggak sampai ke sana. Saya ngasih ilmu tentang kependudukan bukan 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 agar kamu jadi petugas KB, enggak, atau kamu jadi petugas sensus, enggak. Jadi agar rimbawan itu bisa mempersiapkan tentang dampak sosial ekonomi gitu. Jadi Anda harus bisa memahami tentang proses-proses kependudukan di lokasi di mana Anda bekerja. Kemudian untuk memahami bagaimana dinamika sosial ekonomi yang kemudian masuk ke ruang-ruang pengelolaan hutan. Ya, masuk ke ruang-ruang ke dampak dari pengelolaan hutan. Akhirnya kemudian kenapa sih ada program-program perhutanan sosial, ada program-program PHBM gitu. PHBM melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Ada program-program devolusi, ya devolusi itu menyerahkan ya pengelolaan hutannya kepada masyarakat lokal. Bukan berarti tanahnya diserahin, enggak. Tapi menyerahkan pengelolaannya. Di beberapa tempat itu sudah terjadi ya, konsep-konsep perhutanan sosial. Presiden Jokowi sekarang mentargetkan 12 juta hektar lahan hutan itu harus dikelola secara devolusi ya, secara perhutanan sosial, masyarakat yang mengelola. Nah ini sebetulnya ini bagian dari isu tadi ya, isu populasi penduduk, kemudian isu landless, tidak dari populasi penduduk akibatnya adalah landless ya, kekurangan tanah, dari kekurangan tanah turunannya adalah kemiskinan, kemudian konflik sosial, perubatan lahan dan lain-lain. Dan itu termasuk juga bagaimana masyarakat lokal itu menduduki lahan kawasan hutan. Nah, mungkin saat ini bisa direcovery ya. Saat ini bisa direcovery.
dengan program-program perhutanan sosial, meskipun banyak sekali PR-PR-nya. Tapi Anda tahu bahwa puluhan tahun ke depan, tentu populasi itu makin banyak juga. Gitu. Dan konsep-konsep landless ini, isu landless ini makin makin menjadi isu yang krusial. Dan kemudian kalau kita nggak benar-benar persiapkan, Rimbawan persiapkan dengan pola-pola manajemen hutan yang adaptif ya, adaptif terhadap respon-respon apa salah satunya populasi penduduk di satu desa tertentu itu, maka terjadi chaos ya. Ke depan tuh pasti terjadi chaos kalau kita nggak siapin. Oleh karenanya pertama yang saya pengen dari tema kependudukan di sosiologi kehutanan ini, pertama setidaknya saya ngasih tahu tentang isu tentang kependudukan di kawasan hutan. Kemudian yang kedua itu Anda juga dibekali bagaimana cara mengukur proyeksi penduduk agar Anda paham gitu. Jadi Anda memahami pengelolaan hutan dari aspek sosial itu kemudian bisa lebih ke teknis. Bisa lebih ke teknis. Nah, tema-tema kependudukan juga bisa jadi salah satu tema skripsi kamu untuk ke depan ya. Belum ada tuh skripsi tentang kependudukan ya. Tapi itu menarik ya, menarik untuk bisa mempelajari. Saya pernah meneliti aspek kependudukan di beberapa tempat ya. Di pertama proyeknya bersama teman-teman lintas universitas ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita punya proyek bareng itu di konek. Jangan ribut dong. Rupinya di mute. Ini ini deh videonya tuh dibuka dulu deh. Ini jangan-jangan kalian lagi ngebaso lagi. Dibuka. Dibuka lagi, dibuka. Saya ngomong serius, bersemangat, kaliannya lagi ngebaso lagi nantinya. Gitu kan nggak kaci lah kata orang Sunda, kaci. Yuk dibuka. Reska Yulian. Reska kok ada di si Irman? Lagi meet bareng, Pak. Oh iya. Lagi ngerjain tugas. Gak apa-apa kan, Pak? Gak apa-apa. Kamu tuh kayak laki-laki ya? Ini laki-laki lagi, rambutnya pendek sih. Oke ya, teman-teman, dilanjut lagi ya. Dilanjut lagi ya. Jadi, aduh lupa lagi tadi udah sampai mana ya. Jadi itu ya, saya pernah meneliti tentang aspek pendudukan di masa desa sekitar hutan. Pertama di komunitas Dayak ya, itu di Kalimantan Selatan. Kami meneliti di sana. Saya coba melihat ya, mengukur proyeksi penduduknya orang-orang sana, kemudian melihat bagaimana bentuk piramida penduduknya, itu kemudian melihat memproyeksikan jumlah penduduk di ke depan seperti apa. Saat ini mereka punya mungkin cuma satu keluarga punya tanah-tanah ya, meskipun itu tanah dalam kawasan hutan gitu, tapi mereka klaim itu sebagai wilayah adat. Tapi kemudian mereka ini beranak pinak pasti. Nah, hanya kalau di Kalimantan, di luar Jawa ya, khususnya di luar Jawa, pertumbuhan penduduk memang tinggi, tapi rate antara jumlah populasi dengan jumlah luas wilayah kawasan lahannya itu masih tinggi ya, masih tinggi. Beda dengan Jawa. Jawa ini sangat padat, sangat padat. Kepadatan penduduknya padat. Belum mengukur kepadatan penduduk agraris ya. Jadi jumlah petani terhadap luas lahan pertaniannya. Nah,
Di Jawa pasti sangat kecil, sangat padat. Nah, teman-teman, kemudian saya juga pernah membuat tulisan ya, eh, proyeksi penduduk di sekitar Taman Nasional ya, di Gunung Halimun Salak. Saya mencari data-data ya di desa gitu, ada data tentang dinamika penduduk tahunan, tahun ini sekian, jumlah laki-laki, jumlah perempuannya sekian, tiap bulan berdinamis gitu, yang lahir tercatat, yang meninggal tercatat tiap bulan gitu. Data series ini kemudian kita olah dan sampai akhirnya bisa memprediksi berapa jumlah penduduk di kemudian hari. Oke teman-teman, saya coba share ya. Nah, sesi sore ini itu ngomongin soal sesi demografi sosial. Demografi sosial itu ngomongin soal kependudukan, tapi aspek demografi itu lebih ke arah bagaimana apa populasi itu diukur. Populasi diukur baik ini tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Ini studi tentang bagaimana mengukur ya. Ini demografi. Bagaimana mengukur ini demografi. Jadi demografi ini konsepnya adalah ini bagian dari studi, baik dia berupa angka-angka numerik, angka matematik, maupun pendekatan-pendekatan statistik ya. Itu yang mengulas atau mengungkap informasi tentang jumlah penduduk ya, komposisi penduduk, distribusi penduduk ya, kemudian termasuk di dalamnya membahas soal fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu contohnya migrasi ya. Migrasi itu bisa Anda imigrasi, transmigrasi, emigrasi ya. Juga di mata pelajaran geografi SMA pernah ngomongin fertilitas ya, fertilitas kelahiran, mortalitas kematian itu. Nah, dinamika tentang jumlah ini kemudian diperoleh dari data-data di lapangan, catatan-catatan di lapangan oleh petugas-petugas pemerintah biasanya yang dilakukan secara serius, kemudian untuk memahami bagaimana struktur penduduk dan perkembangan penduduk. Nah, relevansi ya hubungan antara analis demografi dalam dunia kehutanan seperti yang tadi saya sampaikan di awal di prolognya tentang bahwa ini akan dibawa ke isu-isu, kemudian isunya adalah ke isu sosial ekonomi. Nah, analisis demografi adalah informasi tentang dinamika penduduk pada suatu komunitas tertentu. Bisa komunitas Anda mempelajari masyarakat desa, ya tentu Anda mempelajari ke data-data yang sudah terkumpul ya, terrekod ya, tercatat. Nggak mungkin kamu memahami tentang analisis demografi tapi tidak ada data, dan datanya harus series ini, sehingga biasanya data series ini kemudian lingkup wilayah yang kita analisis adalah lingkup wilayah yang secara administrasi tercatatkan secara reguler ya, tercatatkan secara reguler, dan biasanya tercatat secara reguler itu oleh aparatur pemerintah ya. Makanya unit terkecil analis demografi biasanya itu bisa didapat oleh dengan data-data kewilayahan desa. Karena wilayah desa ini kan sudah ada aparatur desanya yang kemudian secara reguler mereka melakukan pencatatan itu ya. Bulan A, bulan B, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai ke Desember tahun A, tahun tertentu, kemudian
masuk lagi, ditambah lagi beberapa tahun sampai mendapatkan data yang series ya, data yang tidak putus-putus gitu, sehingga kita bisa menganalisis. Nah, kemudian demografi ini, analis demografi digunakan untuk menghubungkan situasi kependudukan, situasi kependudukan baik jumlah, kelas umur ya, kita juga akan mengukur kelas umur biasanya di demografi itu. Jadi umur 0 sampai 5 tahun ada berapa orang gitu satu wilayah. 5 tahun sampai 10 tahun ada berapa orang, 10 tahun sampai 15 tahun ada berapa orang, terus diukur. Nah, itu kelas-kelas umurnya di dipetakan ya, kelas-kelas umur. Hampir mirip kayak kelas kelas hutan ya. Kelas hutan kan adanya kelas-kelas umur. Kelas umur di kawasan hutan ya. Umur 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 2 tahun kelas umurnya, 2 tahun sampai 3 tahun. Terus kenapa membutuhkan pengkategorikan kelas umur, umur penduduk ya, umur penduduk itu untuk melihat bagaimana bentuk piramida penduduknya. Piramida penduduk. Jadi nanti manfaatnya kita akan bisa memprediksi, melihat pola-pola perkembangan penduduk. Jadi teman-teman ketika kita memasukkan kelas umur di dalam analisis demografi yang kemudian baik perempuan maupun laki-laki ya kelas umurnya, kemudian itu akan membentuk sebuah pola ya, disebut adalah piramida penduduk. Dan sejarah perkembangan piramida penduduk adalah gambaran tentang situasi kependudukan. Dan kemudian bentuk-bentuk piramida itu adalah bentuk dinamika perkembangan kependudukan. Jadi kalau misalnya bentuknya berubah-berubah atau bentuknya mirip seperti apa, itu menunjukkan tentang sedang ke tahap mana sih sebuah wilayah populasi penduduk di lokasi yang kita teliti ya. Anda lihat ya situasi negara maju ya. Kamu kalau datang di Eropa, di Amerika, atau mulai sekarang di Jepang ya, atau Cina, Jepang mungkin, atau Cina ya, ya negara-negara yang mulai sibuk dengan industrialisasi, negara-negara yang modern ya, punya konsep-konsep modern ya mungkin, itu Anda lihat mereka itu rata-rata memutuskan untuk menikahnya lambat. Ya, saya pernah banyak ya teman-teman saya yang dari Jerman, perempuan umurnya lebih dari 30, itu udah biasa gitu di sana. Belum menikah tuh udah biasa. Dan kemudian mereka di sama ya di Eropa, di Amerika, di Jepang pun begitu. Sehingga angka kelahirannya itu kemudian menurun ya, angka kelahiran barunya akibat dari banyaknya generasi muda sekarang di negara tersebut yang tidak terlambat menikah ya, atau kemudian tidak ingin punya anak. Ada juga yang statement, dia memutuskan statement dan biasa seneng kalau hidupnya sendiri, itu suka lebih bebas dan lain-lain. Tidak mau direpoti dengan punya anak. Nah ini negara-negara maju ini udah paradigmanya udah kesana. Nah sehingga dan kemudian dengan berkembangnya teknologi kesehatan ya, itu bisa memperkecil peluang-peluang kematian ya, meskipun kematian itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah ya yang Maha Kuasa, tapi bahwa teknologi kesehatan dia memperkecil angka kematian ya. Misalnya angka kematian akibat dari persalinan ya. Zaman dulu rata-rata atau jumlah
perempuan yang meninggal akibat dari persalinan itu tinggi. Misalnya. Di zaman tahun 70, 80, 90. Jumlah persalinan, kematian akibat persalinan itu tinggi. Tapi sekarang meskipun ada, tapi udah mulai sedikit. Ya, karena teknologi-teknologi kesehatannya makin canggih ya. Misalnya kalau zaman dulu mah kan untuk melahirkan itu paraji ya, ibu bidan tradisional, bukan bidan ya, paraji namanya. Entah di kalian namanya apa. Konsepnya itu paraji. Nah, atau dukun bayi gitu kan, dukun bayi. Oh, dukun bayi, coba lihat Anda dukun bayi itu kan dia nggak bawa alkohol, nggak punya gunting yang ini, ya, nggak punya alat-alat antiseptik ya. Kemudian, nah sehingga resiko-resiko pendarahan dan lain-lain itu ya selalu aja terjadi, selalu terjadi. Nah kemudian karena ada teknologi kesehatan makin maju, hingga itu memperkecil peluang-peluang kematian kelahiran bayi, kematian bayi dan kematian ibunya bayi atau perempuannya. Nah di samping itu teknologi kesehatan juga ini ya meningkatkan harapan hidup akibat dari penyakit-penyakit ya, misalnya para manulanya berumur panjang karena eh, teknologi kesehatan makin berkembang ya. Apa misalnya ya obat-obatnya udah canggih gitu, operasi bisa dilakukan operasi. Zaman dulu kan enggak. Zaman dulu mah diserang virus flu misalnya banyak yang meninggal. Ya. Kemudian dikembangin lah vaksin dan lain-lain ya. Termasuk corona gitu. Kemudian teknologi kesehatan menciptakan vaksin. Nah, itu untuk kemudian akhirnya mengurangi potensi angka kematian. Nah, karena adanya banyaknya teknologi kesehatan yang makin berkembang ini sehingga menyebabkan harapan hidupnya makin tinggi. Kemudian kalau harapan hidup makin tinggi berarti kelas umur para manula ini ngumpul ya, banyak gitu. Para manula itu maksudnya ya umur 30, 40 sampai lebih dari 60 ya, itu ngumpul. Itu bertahan hidupnya banyak. Sedangkan angka kelahirannya menurun akibat dari generasi mudanya tidak mau menikah, kemudian telat menikah ya karena ada pengen karir lah dan lain-lain. Dan sehingga membentuk pola piramida penduduknya yang berbeda dibandingkan dengan negara berkembang kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan masih lah, kita masih punya target pengen menikah generasi mudanya kan, sehingga piramida jumlah kelahirannya juga banyak gitu karena generasi mudanya yang nikah lagi terus ya. Cuman kan sekarang udah mulai ada pergeseran waktu ya. Zaman dulu seorang perempuan tuh rata-rata menikah umur 20 ya, sekarang mungkin udah naik lah umur 25, 26, 27 tuh udah biasa gitu. Mereka nggak baru menikah gitu. Zaman dulu umur 15 sampai 20 itu udah umur rata-rata menikah gitu. Sekarang udah naik. Dan ini udah jadi pergeseran. Nah, balik lagi ya, relevansi analis demografi dalam dunia kehutanan itu salah satunya adalah bahwa operator kehutanan seperti yang Anda akan lakukan ke depannya, profesi Anda sebagai manajer kehutanan, mengelola hutan, ya, sebagai operator atau sebagai manajer dan lain-lain, ini bisa menggunakan analisis demografi ya untuk dapat memprediksi kondisi sosial ekonomi terhadap keadaan daya tampung ekonomi dari kondisi sumber daya hutan yang Anda kelola ya. Sehingga kemudian dari sini kita juga bisa memprediksi akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari kelestarian hutan. Gitu, akibat-akibat. Kalau misalnya daya tampung ekonomi dari suatu wilayah hutan yang kamu
kamu kamu kelola itu ternyata tidak bisa menampung, akhirnya ya itu larinya ke hutan gitu, larinya ke hutan, nyerangnya ke hutan, kemana lagi gitu. Apalagi orang-orang desa ini, apalagi tanah itu makin mahal kan, tanah makin mahal. Jadi tuntutan untuk bisa memanfaatkan tanah dari kawasan hutan itu makin tinggi, karena daya tampung ekonomi di desanya itu makin tidak bisa tidak bisa tertampung. Nah, di dalam studi demografi sosial itu analisis utama yang biasanya kita kita hitung adalah ada beberapa, atau kita kita gali. Pertama tentang komposisi penduduk, ya. Komposisi penduduk ngomongin soal laki-laki dan perempuan, ya, jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, kelas umur, ya. Kelas umur juga komposisi penduduk. Nah, dari sini kemudian bisa ngebentuk piramida penduduk. Ketika sudah mendapatkan data laki-laki perempuan dengan kelas umur tertentu, ini udah bisa membentuk piramida penduduk. Nah, kemudian mencari data-data mortalitas, ya, atau kematian, fertilitas atau kelahiran. Mencari data-data gerak penduduk, migrasi, ya. Gerak penduduk bisa Anda keluar kota, ya, dari desa keluar kota. Bisa dari kota datang ke desa. Gitu. Ada nggak Pak dari kota datang ke desa? Banyak, itu banyak. Anda lihat orang-orang transmigrasi, ya, orang-orang Jawa yang kemudian beranak pinak di luar Jawa, ya, dan dia kemudian menetap di sana, ya, itu kan bagian dari gerak penduduk migrasi di luar Jawa, baik Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, ini bagian dari gerak penduduk. Termasuk migrasi orang-orang luar Jawa masuk ke kota-kota besar, ya. Jadi orang-orang Padang gitu, dia merantau ke Jawa, biasanya merantaunya ke Jawa kan. Orang Padang dia berdagang, kemudian bertumbuh itu maksudnya ya beranak pinak di Jawa. Dan lain-lainnya, semua orang-orang yang kemudian percaya bahwa Jawa itu adalah sumber ekonomi bagi masyarakat perkotaan, akhirnya orang-orang terutama orang-orang yang berpendidikan, dia akan migrasi ke kota-kota, terutama yang kota besar, ya, Jakarta dan lain-lain. Nah, ini gerak penduduk. Kemudian analisis yang lainnya adalah paling utama adalah ngomongin soal proyeksi penduduk. Proyeksi itu memprediksi bagaimana jumlah penduduk ke depan. Nah, sebelum lanjut, saya buka dulu pertanyaan deh. Sebelum lanjut, ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Buka lagi dong itu videonya. Masa ditutup lagi? Ayo. Wajahnya itu ditunjukin lagi. Saya khawatir Anda lagi makan lagi bakso. Ayo, coba ditunjukin lagi nih. Ini wajah-wajah baru ya, yang tadi pada ngilang apa gimana nih? Atau nambah ya? Nambah, jadi ketumpuk. Gimana tadi sekilas sudah dijelasin pertama soal isu kependudukan, kemudian soal ruang lingkup, ya, demografi sosial, soal contoh-contoh kasus tentang isu kependudukan, dan terus soal relevansinya mempelajari kependudukan di dunia kehutanan. Nah, kemudian saya stop dulu agar bisa memahami kamu ini udah paham belum, kemudian sudah bisa dimengerti belum, atau maksudnya apakah ada yang
ditanyakan untuk didiskusikan, untuk menajamkan konsep-konsep ini, menajamkan tentang hal-hal yang dasarnya dulu. Ada pertanyaan? Kalau orang teman-teman mahasiswa Unigo tuh begitu, kudu dipaksa ya nanya tuh. Susah ya kalau enggak tahu nih pada malu-malu kucing atau gimana. Harus ada nanya ya, saya pengen kalian ada yang nanya satu orang, baru saya bisa lanjut. Saya mau lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, saya nggak mau lanjut. So, harus ada yang nanya, biar kita ada bahan di diskusiin. Biar ini apa proses perkuliahannya itu ini ya dinamis gitu. Gimana? Ayo, keburu waktunya habis nih. Bingung nggak kira-kira tadi? Keburu waktunya habis nih. Lutfi Aditya, gimana? Udah ngerti? Videonya ini dimunculin ya? Videonya dimunculin ya? Sok silakan ya, videonya dimunculin, jangan cuman ini doang, videonya dimunculin biar saya lihat kamu tuh fokus enggak. Jangan cuman ini doang apa terus kamu tinggal. Yang lain videonya dimunculin. Apa lagi nih? Ini susahnya daring tuh begini ya. Kita nggak tahu kamu nih bisa nerima pembelajaran apa enggak. Kalau gara kontrolnya kan nggak ketat. Ayo ada pertanyaan kah? Laudri nanya dong. Ayo. Biar Boleh, Pak. boleh, Izin boleh. bertanya. Ya, boleh. Gimana Laudri? Untuk materi ini itu turun ke lapang nggak sih, Pak? Kayak contoh yang FGD kayak gitu, apa beda? Materi apa nih kependudukan? Iya, bisa Hmm, ada praktek ke lapangan seperti yang FGD atau tidak? kalau zaman sebelum pandemi ada ya. Anda ngukur, Anda nanti dibagi kelompok jadi tugas, kemudian meminta data-data kependudukan dan kamu menyajikan membuat analisis proyeksi penduduknya ya, kemudian itu ya. Karena ini rumus-rumus ya. Jadi sebelum pandemi itu ada Anda dikasih tugas ke lapangan dan presentasi ya untuk membuat proyeksi penduduk. Kalau sekarang mungkin iya ya, mungkin iya juga ya. Saya belum coba nih, belum coba. Mungkin setelah sesi terakhir ya, sesi besok minggu depan, itu kan ngomongin soal proyeksi penduduk, ada rumus-rumus. Nah, kemudian biar bisa Anda apa
cara mengukurnya nyata gitu, nggak cuma di konsep doang, Anda juga paham tentang lembar-lembar tentang data-data itu saya akan berikan tugas ya, nanti dibagi kelompok, kemudian eh, mengukur proyeksi penduduk. Jadi itu ya, jadi biar lebih mantep, kamu akan dikasih tugas. Nah teman-teman, saya akui ya bahwa daring ini, nggak ada pertemuan daring ini membuat kualitas pembelajaran kita makin agak berkurang ya, terutama soal tugas-tugas presentasi ya, terutama soal tugas-tugas presentasi. Nah, sebetulnya ada beberapa penajaman tugas presentasi itu di beberapa tema ya. Pertama tema struktur sosial, ya, kemudian termasuk yang tema demografi sosial, tema struktur sosial. Jadi mungkin nanti saya akan balik deh. Jadi setelah UTS itu Anda akan banyak tugas ya. Ada banyak tugas. Tugasnya tugas presentasi sama yang tadi ya. Sama yang presentasi itu membaca artikel ya, kemudian mengulasnya itu dalam bentuk tema tentang struktur sosial. Tema tentang struktur sosial. Nah, kemudian tugas yang proyeksi penduduk itu Anda datang ke desa, mencari data-data tentang kependudukan, kemudian memproyeksikan, menghitung proyeksi penduduk di tahun-tahun ke depan. Dan kemudian yang terakhir itu, harapan saya kan memang Anda bisa ke lapangan ya, ke lapangan, tugas tentang struktur sosial itu, tentang struktur sosial ke lapangan. Tapi saya lagi mencari lokasi yang sebenarnya ada lokasi di Ciamis itu ya, masyarakat hukum adat, tapi itu jauh, pertama itu jauh. Nah sekarang yang ngambil mata kuliah ini banyak orangnya. Kalau jalannya itu sendiri-sendiri, itu saya khawatir ada apa-apa nanti saya yang kena gitu kan. Sendiri-sendiri. Akhirnya harus berkumpul gitu, kolektif. Tapi kalau kolektif, lihat jauh begitu, khawatir juga kan. Misalnya kita pakai bis Uniku, itu khawatir malah jadi tontonan ya, jadi tontonan, kemudian malah jadi isu yang kita nggak aware dengan situasi pandemi. Nah di sisi lain kita belum tentu diterima juga oleh masyarakat sana ya, karena isu pandemi COVID ini. Nah sehingga kemungkinan kita akan ganti lokasinya di Cibuntu ya, desa wisata ya, desa wisata. Kita menggali tentang struktur ya, baik norma, nilai yang kaitannya dengan hutan. Nah Anda nanti akan di sana berkelompok ya, dan dibagi tugasnya, siapa akan tema mana. Cuman masalahnya kan ini, Anda ada berapa kelas sih? Banyak di sana ini ya. Ada berapa kelas ya? Banyak ya ini ya. Ada kelas karyawan juga kali kalau misalnya. Baik ya itu ya, laundry. Malah ini dibuka lagi dong itu videonya ya teman-teman yang lain. Silakan ya dibuka ya, biar saya lihat bahwa kalian fokus ya mengikuti ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya, tapi jangan ditutup ya, dibuka ya wajahnya biar saya lihat. Kita lanjut presentasi tadi. Jadi saya akan cerita soal sejarah nih. Jadi teman-teman, teori tentang kependudukan atau demografi itu sebetulnya sudah lama ya. Sudah lama. Jadi ini
tapi zaman itu belum masuk menjadi isu ya. Jadi ada seorang cendekiawan namanya Malthus. Dia lahir tahun 1766 sampai 1834. Jadi ini era di mana Indonesia ini belum jadi apa-apa gitu. Tapi si Malthus ini udah bisa bikin konsep-konsep tentang kependudukan, konsep-konsep bagaimana orang tuh harus dicatat gitu, yang lahir, si ini lahir, si ini apa meninggal, jumlahnya berapa, di suatu tempat jumlahnya jadi berapa. Nah ini dia udah ngomongin soal itu ya. Dan dia menulis buku yang terkenal bukunya ya. Namanya, judul bukunya An Essay on the Principle of Population as it Affect Future Improvement of Society. Jadi ini ngomongin soal prinsip-prinsip dari populasi ya, dari kependudukan yang memiliki yang dia sebagai efek ya untuk memperbaiki masyarakat. Jadi si Malthus ini dia melihat bahwa perkembangan penduduk itu memiliki dampak sosial sehingga kemudian meskipun pada waktu itu belum kerasa ya, karena tahun 1766 itu orang itu masih punya tanahnya luas-luas kan pasti ya, meskipun pada waktu itu kan zaman penjajahan ya, zaman kerajaan, di mana-mana semua negara masih zaman kerajaan, dan tanah-tanah itu teritorinya dikuasai oleh raja, oleh penguasa, oleh raja. Belum muncul soal kepemilikan lahan pribadi. Tapi si Malthus ini kemudian dia udah bisa memprediksi bagaimana masalah kependudukan yang akan mengakibatkan masalah sosial di kemudian hari. Nah, ada teori kependudukan Malthus namanya ya, dia membangun dua postulat atau dua konsep ya, atau dua argumen. Argumen pertama adalah bahwa pangan itu dibutuhkan untuk hidup manusia. Satu sisi ya, pangan dibutuhkan untuk hidup manusia. Nah, kemudian dia juga punya argumen bahwa kebutuhan seksual manusia akan tetap ya, sifatnya sepanjang masa. Jadi dia bahwa manusia itu memiliki kebutuhan seksual gitu, dan itu terus-terusan gitu. Sifatnya tetap sepanjang masa. Kebutuhan itu tetap sepanjang masa. Meskipun saat ini pada waktu itu kan alat kontrasepsi belum muncul ya konsepnya. Ketika konsep kependudukan Malthus itu memberikan teori, di situ nggak ada tuh konsep ada KB, ada alat kontrasepsi yang lain, itu nggak muncul, belum lahir. Justru alat-alat ini muncul kita dari teori-teorinya di Malthus tentang bahwa populasi kalau tidak dikendalikan dia akan berdampak dengan teknologi-teknologi yang memperkecil peluang kelahiran, karena akibat dari kebutuhan seksual manusia. Manusia kan dan dia kalau udah menikah orang-orang di luar negeri ya, dia nggak mau kawin, ini bukan berarti dia tuh tidak mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seksual ya, tapi kan dengan cara-cara yang dilarang agama ya, misalnya ya seks bebas, kemudian yang seks bebas itu kemudian tentu menggunakan alat kontrasepsi yang memang dia nggak mau terikat, dan lain. Kalau udah punya anak kan terikat, pasti dikawin gitu kan. Nah, artinya Malthus itu ngomongin soal bahwa kebutuhan seksual itu manusia tetap ada gitu sifatnya, dan itu sepanjang masa pun selalu ada. Nah,
kemudian si Malthus ini atas dasar konsep dan argumennya ini, dia menyatakan bahwa jika tidak ada pengekangan atau pembatasan, kecenderungan pertambahan penduduk, pertambahan jumlah manusia akan lebih cepat dari pertambahan pangan. Jadi dia memprediksi itu jumlah penduduk pertambahannya lebih tinggi dibanding pertambahan jumlah pangan. Sehingga menurut dia bahwa penduduk itu perkembangannya itu mengikuti deret ukur ya. Konsep-konsep matematika di deret ukur. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya deret ukur. Nah, sedangkan menurut Malthus perkembangan pangan itu mengikuti deret hitung. Mengikuti deret hitung. Kalau deret hitung itu kan 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, dan seterusnya. Itu deret hitung. Nah, kalau deret ukur, itu 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Nah, ini deret ukur. Ya. Jadi perkembangan manusia itu akan lebih cepat menurut si Malthus dibanding dengan perkembangan kebutuhan pangan. Sehingga dari bukunya yang terkenal ini akhirnya banyak para cendekiawan juga tertarik untuk menggali tentang isu-isu kependudukan. Yang kemudian muncullah komunitas transdisiplin ya, transdisiplin itu ya, kemudian akhirnya orang-orang kesehatan juga dia menggali tentang penelitian kependudukan yang kaitannya dengan kesehatan, ya, muncullah teknologi kesehatan, ya, yang farmasi juga begitu, misalnya muncullah obat-obat untuk menunjang pengurangan angka kelahiran dan lain-lain. Nah, dampak dari teori Malthus ya bahwa pertama ini gara-gara argumennya Malthus dan bukunya yang terkenal ini kemudian pencatatan tentang pertumbuhan penduduk itu mulai diperhatikan oleh tingkat kerajaan atau tingkat pemerintahan di era pada waktu itu. Yang tadinya tidak pernah diperhatikan ya. Tadinya ya gitu-gitu aja. Yang lahir ya lahir gitu, nggak dicatat ke apa. Itu nggak ada KTP, nggak ada kartu keluarga kan zaman dulu mah ya. Pemerintah juga nggak tahu jumlah penduduk masyarakatnya ada berapa, nggak ngerti, gitu. Karena nggak pernah ada catatan. Ya, pemerintah kerajaan maksudnya. Zaman itu kan masih kemungkinan besar masih kerajaan. Nah, pencatatan data kependudukan dikembangkan tidak hanya tentang jumlah penduduk ya, dalam satuan waktu, namun juga ini mulai dipisahkan jenis kelamin ya, laki-lakinya berapa, perempuan berapa, angka kelahiran juga dicatat, angka kematian juga dicatat, angka perpindahan penduduk juga dicatat. Dan kemudian bahwa pencatatan ini kemudian menjadi isu penting untuk mengantisipasi dampak sosial. Dampak sosial itu yaitu dia kalau udah tahu jumlah populasi penduduknya sekian, kita udah bisa tahu kebutuhan pangannya dan mengetahui tentang perkembangan penduduk. Jadi ini bahwa isu kependudukan itu udah lama banget ya, udah lama banget dibahas dan kemudian menjadi isu penting setelah dimulai saat teori Malthus ini diperkenalkan. Ada teori yang lahir ya berikutnya itu tentang teori transisi demografi. Teori transisi demografi bahwa secara demografis, secara kependudukan bahwa suatu komunitas atau masyarakat tertentu yang tinggal di wilayah tertentu itu mengalami transisi perkembangan. Dan kemudian transisi ini bisa ditunjukkan lewat
komposisi kelas umur, kemudian bentuk-bentuk pola piramida penduduk itu menunjukkan tentang transisi, mengalami transisi. Nah, ada beberapa argumen ya kenapa demografi itu mengalami transisi. Pertama, karena bahwa situasi sosial ekonomi itu berkembang, berubah-berubah ya, situasi sosial ekonomi. Maksudnya tingkat kesejahteraan ya, itu berkembang, berubah-berubah. Ada juga tentang ya tadi ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa teknologi kesehatan juga berubah-berubah. Berkembang teknologi kesehatan. Akhirnya mengalami transisi ya, demografi. Dan tadinya jumlah kelahiran itu banyak ya, tapi jumlah kematiannya juga banyak ya, zaman era-era dulu karena punya konsep banyak anak banyak rezeki misalnya. Zaman dulu mah kan kenapa banyak anak? Karena biar bisa membantu orang tuanya menggarap lahan ya. Makanya itu era-era itu ya, era-era zaman 1900-an itu ya, awal-awal masa petani itu masih sederhana, tradisional. Itu anak itu dipakai sebagai tenaga kerja keluarga. Makin banyak anak, makin dapat meningkatkan produksi. Ya, misalnya tanahnya 10 hektar. Nah, nggak mungkin dia si bapak ini akan menggarap tanah itu sendirian gitu. Zaman dulu nggak ada konsep buruh tani ya, membayar buruh tani, nggak ada konsep itu. Yang ada tuh pertanian keluarga gitu. Sehingga anak itu dijadikan bagian dari aset tenaga kerja. Karena pertaniannya pertanian keluarga. Makin banyak anak, makin banyak tenaga kerja, makin produksinya makin banyak. Gitu. Jadi era dulu ya 10 hektar itu mungkin dia bisa hanya menggarapnya satu hektar digarap sendiri. Gitu. Sehingga sisanya itu nggak digarap. Kemudian makin banyak anak-anaknya yang lahir, kemudian bisa menggarap sendiri. Nah ini ada satu konsep-konsep yang menyebabkan konsep, kemudian gaya hidup, ya, kepercayaan, sistem kepercayaan tadi ya, nilai-nilai tentang banyak anak banyak rezeki itu bagian sehingga membuat orang tuh pengen punya anak banyak. Nah kemudian belakangan ini masyarakat modern kan udah mulai punya konsep-konsep dan nilai-nilai yang beda dengan zaman bahula. Banyak anak banyak biaya sekarang konsepnya. Bukan banyak anak banyak rezeki, banyak anak tuh banyak biaya. Iya, saya kan banyak anak tuh harus dipikirin kan. Wah ini ke depan kuliahnya gimana nih? Si ini minta jajan dan lain-lain. Banyak biaya, banyak anak. Sehingga program KB itu menjadi efektif konsepnya karena nilai-nilai kita masa modern itu udah mengakui bahwa banyak anak tuh banyak biaya. Gitu. Kecuali orang-orang yang masih percaya tentang nilai-nilai tradisionalnya atau nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama juga kan mempercayai bahwa meyakini di agama-agama tertentu ya meyakini bahwa ya rezeki itu punya anak tuh punya rezeki sendiri gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi nilai-nilai orang-orang modern tuh lebih rasional gitu. Dia sehari-hari dia harus mikirin gitu bagaimana sih membiayai anak-anak. Dan kalau banyak anak kemudian akhirnya biayanya makin banyak, makin akhirnya hidupnya tidak berkualitas. Banyak anak, banyak jajan, kan akhirnya jajannya harus dibagi tuh. Pendapatannya misalnya seharinya cuma bisa mengalokasikan 10.000 buat jajan anak. Tapi kalau anaknya 10, setiap hari cuma dapat 1.000-1.000-an. Gitu. Tapi kalau misalnya anaknya 1,
Iya, satu anak itu dapat 10.000. Artinya kualitas kesejahteraan anak itu beda. Termasuk masalah pendidikan. Kalau misalnya saat ini anaknya banyak, orang tua juga mikir gitu menyekolahkan Anda ke sekolah favorit gitu misalnya, karena sekolah favorit itu biayanya banyak, atau misalnya orang tua memutuskan untuk setelah lulus SMA langsung kerja gitu, karena anak adik-adiknya banyak gitu misalnya. Itu ya, jadi bahwa masyarakat modern tuh udah mengalami sebuah dampak ke demografi juga ya, transisi demografi. Jadi orang-orang sekarang udah mulai memiliki sistem nilai sendiri-sendiri, dan itu menyebabkan ada perubahan demografi. Dan dari sini kemudian ada teori namanya teori transisi demografi. Nah, ada 4 fase ya di dalam teori transisi demografi ini. Ada fase kelahiran kematian yang tinggi. Nah, ini biasanya yang lama ya, fase-fase tradisional nih. Kelahiran kematian yang tinggi. Kelahiran tinggi itu karena punya konsep itu tadi ya, banyak anak banyak rezeki, anak sebagai bagian dari faktor produksi, sebagai tenaga kerja keluarga. Jadi berlomba-lomba nih bagaimana caranya banyak anak gitu. Nah, tapi kematiannya tinggi karena akibat dari teknologi kesehatan yang belum maju ya. Gitu. Melahirkan masih pakai dukun bayi gitu. Peluang-peluang bayinya meninggal juga banyak. Sakit tipe-tipe penyakit juga belum bisa ditangani gitu. Kayak misalnya zaman dulu ya, sakit diare itu bisa menyebabkan kematian zaman dulu. Diare, disentri, campak gitu. Kemudian apalagi eh, eh, influenza termasuk itu ya. Itu bisa menyebabkan kematian. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang ini penyakit-penyakit biasa itu akibat dari kita udah dikasih suntik vaksin itu. Untuk suntik kan, makanya bayi ini selama 2 tahun mah jadwal vaksinnya tuh banyak ya. Vaksin A, vaksin B, vaksin TBC lah, vaksin inilah, itulah. Dalam rangka dia memiliki imunitas ya. Ketika terserang penyakit itu, daya tahan tubuhnya kuat, dan dan apa memperkecil peluang kematian ya akibat bisa ditangani. Nah ini ya, jadi di era tradisional itu era di mana masih kemungkinan masih, kalau di Indonesia era ini ya tahun-tahun 50-an ya, tahun 60, 60 lah, era-era era-era di mana masih eh, apa agraris tradisional, kemudian pendapatannya rendah. Nah, fase kedua itu mengalami fase di mana kematiannya mulai rendah nih, akibat dari adanya teknologi kesehatan ini. Makin bisa menciptakan vaksin ya, sehingga penyakit campak, disentri itu, tipes misalnya yang rutin itu bisa bisa tidak menimbulkan kematian ya. Zaman dulu mah penyakit-penyakit kayak gitu tuh bisa menimbulkan kematian. Karena ada teknologi kesehatan sehingga kematiannya bisa diperkecil atau rendah ya. Tapi kelahirannya tetap tinggi ini, tetap tinggi kelahirannya. Ini terjadi pada tahap industrialisasi awal ya, di mana pengetahuan medis mulai maju, pendapatan masyarakat mulai naik nih, mulai naik. Nah, kemudian ada fase berikutnya, fase kematiannya rendah, kelahirannya mulai turun nih. Kelahiran mulai turun, ini biasanya udah mulai nih, edukasi tentang keluarga berencana, kemudian dia juga memahami bahwa
banyak anak belum tentu banyak rezeki gitu, banyak anak kemungkinan banyak biaya gitu. Akhirnya dia kendalikan tuh jumlah anak di keluarganya agar bisa hidup lebih berkualitas gitu, agar anak-anaknya dibesarkan secara berkualitas. Ini fase ketiga. Ya. Kemudian fase yang terakhir itu di mana jumlah kematian dan kelahirannya rendah. Jumlah kematian dan kelahirannya rendah. Ini udah mulai terjadi di negara-negara maju ya, di Amerika, Eropa, Jepang, Cina juga begitu. Jumlah kematian rendah akibat teknologi kesehatan. Kelahirannya rendah akibat generasi muda, ya itu dia. Generasi muda nggak mau kawin, nggak mau nikah gitu. Konsep-konsep cara berpikirnya udah beda. Dan nilai-nilai modernnya itu udah mulai berpikir bahwa menikah itu jadi suatu keterikatan yang menyiksa gitu. Apalagi punya anak gitu. Wah, itu. Mereka nggak punya memiliki harapan-harapan besar ya, mimpi-mimpi untuk bahwa anak itu jadi bagian dari kebahagiaan. Tapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia juga masih ngomongin soal, masih punya nilai-nilai tradisional itu ya, bahwa keluarga yang sempurna, kita pengen berkeluarga karena agar bisa menyempurnakan hidup gitu. Kemudian satu keluarga yang sempurna ya yang punya anak gitu. Dan tiap keluarga pasti pengen punya anak. Nggak ada yang nggak punya. Dan tiap orang dominan masih pengen nikah gitu. Ya, yang udah nikah, kawin cerai, ya kawin lagi gitu. Karena ya dia pengen nikah. Gitu. Biar hidupnya sempurna, menjalani hidup secara bersama-sama. Nah, ini teori transisi demografi ya. Jadi ini tahap-tahap ini sudah dialami oleh di berbagai negara dan ini memiliki implikasi ke bentuk-bentuk piramida penduduknya. Nah, di dalam kehutanan kamu juga bisa memahami bagaimana data-data yang kita kumpulkan ini melihat situasi masyarakat desa ini sudah masuk ke tahap mana. Apakah masyarakat desa bisa masuk ke tahap yang terakhir, ke fase kematian dan kelahirannya rendah? Ya bisa jadi ketika sistem nilainya udah berubah. Tapi saat ini orang-orang desa masih masuk ke tahap kedua ya. Kematiannya udah rendah ya karena teknologi kesehatan, akses kesehatannya udah mulai diperhatikan ya, kayak BPJS, puskesmas, obat-obatan, vaksin juga sudah semua orang bisa dapat, baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi orang-orang desa sudah dapat akses tentang teknologi kesehatan sehingga kematiannya rendah. Tapi kelahirannya masih tinggi karena sebagian orang-orang desa ini masih beranggapan bahwa anak itu bagian dari rezeki ya. Anak itu bagian dari amanah, bagian dari rezeki. Dia nggak terlalu, dia percaya bahwa anak itu punya rezekinya sendiri gitu. Nggak terlalu punya beban. Sehingga kelahirannya masih tinggi. Dan untuk menuju tahap ketiga dan ke tahap keempat, saya nggak tahu nih situasinya kapan itu. Mungkin kalau misalnya udah mulai udah berubah gitu kali ya, desa menjadi kota, udah jadi metropolitan, mungkin itu udah ini ya, sudah tidak ada lagi masa tradisional, itu pasti masuk ke fase terakhir gitu. Nah, teman-teman harusnya ada grafik-grafik tentang piramida penduduk ya, saya lupa nih. Mungkin saya lupa ya. Gimana slide itu ya? Tentang teori transisi penduduk ini. Baik, silahkan dibuka dulu. Ini makin banyak sih orangnya, tapi buka dulu deh videonya. Video balik lagi nih. Saya berhadapan dengan foto-foto. Nah, Gina, ya malu-malu nih Gina nih. Terus yang lain dong buka. Nah, Ina, iya. Sambil senyum-senyum, iya. Izin bertanya, Pak. Hah? Izin bertanya, Pak.
izin Sok, bertanya. silakan. Siapa Rio, gimana Rio? Ya, maaf ya Pak, ini videonya mati soalnya mati lampu di sini di rumah. Oke. Gimana Rio? Ini Pak, terkait teori transisi demografi yang keempat, untuk Ya. isu-isu yang pasca kematian atau kelahirannya rendah tuh, misalkan si desa udah menjadi kota gitu Pak, tapi bertentangan dengan agama yang maksudnya yang apa ya Pak, segera maksudnya di umur 20 haruslah menikah gitu Pak, supaya tidak terjadi pelecehan seksual ataupun yang lainnya gitu Pak. Nah, maksud saya bagaimana caranya kalau misalkan desa sudah menjadi kota tapi ada isu tentang menentang agama gitu Pak, supaya menekan biaya, bukan biaya, menekan angka kelahiran gitu. Iya, betul ya. Ini menarik ya, Rio. Jadi kita bisa ya konsep-konsepin ya atau berangan-angan ya bahwa desa itu bakal jadi kota begitu ya. Di beberapa kasus pun beberapa desa itu udah modern dan kemudian apa sudah modern itu sudah banyak bangunan-bangunan, bahkan ada industri masuk membuat pabrik di sana dan kemudian jadi rame desanya dan sudah terjadi transisi sosial dan sudah terjadi perubahan-perubahan sosial di sana, norma nilainya udah berubah. Nah, hanya untuk menuju ke tahap tadi fase terakhir itu ya, fase di mana angka kelahiran dan angka kematian dan kelahiran turun, itu pertama memang dipengaruhi faktor-faktor teknologi kesehatan ya. Kedua, faktor-faktor sistem nilai yang berubah ya. Sistem nilai masyarakat itu kan bisa ditunjang dari norma-norma yang disepakati bersama, norma-norma komunitas berarti ya. Kalau dia masih berbentuk komunitas yang kuat, ya. Norma-norma misalnya komunitas adat A, itu kan ada norma-norma ya di lingkungannya dia. Nggak boleh A, nggak boleh B, Anda nggak boleh begini, nggak boleh begitu, Anda nanti didenda. Ini di beberapa tempat masih terjadi yang begini. Ini norma-norma komunitas, sistem kepercayaan akibat dari norma-norma yang disepakati bersama. Nah, kemudian ada sistem kepercayaan akibat dari hubungan-hubungan interaksi yang lebih kompleks ya. Misalnya Anda berteman dengan orang kota, Anda berteman dengan orang-orang yang bukan di desa itu ya. Misalnya. Anda berinteraksi akibat dari misalnya Anda berhubungan dengan orang baru karena kamu harus menjalani kuliah gitu. Akhirnya kamu kenal sama orang A, orang B, orang C. Ini zaman asumsi belum ada teknologi ya. Teknologi kayak media sosial ya atau handphone Android ya zaman itu. Nah, zaman dimana perubahan akibat dari interaksi ini yang memunculkan norma-normanya mulai berubah ya, norma-norma sistem kepercayaannya udah mulai berubah. Nah, kemudian masuklah teknologi internet ya dan handphone Android memudahkan kita menerima informasi, memudahkan kita berinteraksi ke siapapun ya, baik masyarakat lokal, masyarakat nasional, dan masyarakat global dimanapun. Dan interaksi-interaksi itu melahirkan tentang norma-norma yang berubah juga, sehingga terjadilah sistem kepercayaan yang berbeda. Nah, yang berikutnya sistem kepercayaan itu dibentuk oleh norma-norma dari luar diri dia, dari luar komunitas ya. Dari luar komunitas itu norma-norma agama salah satunya ya. Norma-norma agama. Baik zaman dulu animisme ya, konsep-konsep animisme. Sekarang ini kemudian beberapa agama semuanya ya melahirkan sebuah sistem nilai akibat dari konsep-konsep tentang
konsep-konsep tentang ini ya, konsep-konsep tentang tujuan Anda di dunia ini gitu. Biasanya kan agama yang ada kan agama yang kemudian dia sebagai prophet ya, prophet atau nabi ya, dari zaman Nabi Adam ya, kemudian yang melahirkan kemudian agama-agama. Agama-agama ini melahirkan soal sistem nilai juga ya, karena agama-agama atas dari pesan-pesan ya. Nabi itu kan pembawa pesan, pesan dari si pemilik kehidupan. Nabi menyampaikan pesan dan kemudian pesan itu jadi norma-norma, nilai-nilai, norma-norma, aturan main. Termasuk tadi ya, misalnya norma-norma dalam agama Islam tentang menghindari seks bebas, tentang mempercayai bahwa anak itu punya rejeki masing-masing, mempercayai bahwa kita hidup di dunia itu rejeki sudah ditetapkan di lauful mahfuznya, sudah ditetapkan, bayi lahir tuh takdirnya udah ditetapkan. Nah, konsep-konsep ini bagian dari sistem nilai yang kita dapat peroleh dari agama. Nah, yang tadi ya, faktor-faktor tadi sistem kepercayaan ini mempengaruhi bagaimana Anda memutuskan tentang menikah, bermain seks bebas, menikah atau tidak menikah, seks bebas atau menikah resmi, tidak punya anak atau pengen banyak anak gitu. Ini keputusan ini dipengaruhi oleh sistem kepercayaan tadi. Nah, bahwa fase keempat itu fase di mana memang sistem kepercayaan ini kemudian berubah ya. Saya nggak tahu sistem kepercayaan tentang di mana-mana setiap agama tidak mengajarkan tentang seks bebas ya. Semua agama baik Yahudi, Kristen, di mana-mana setiap agama tuh yaitu sama, konsep-konsepnya sama ya, karena pesan yang disampaikannya juga sama ya, sebenarnya sama ya, sama pesan-pesan, dan punya konsep-konsep tentang harus berkeluarga, punya anak, keturunan agar bisa memperbaiki, menjalankan kehidupan dan lain-lain. Nah, justru konsep-konsep bahwa dia pengen bebas, menjalani seks bebas, itu sistem nilai modern yang mungkin agak menyimpang ya, karena mungkin itu hidup orang tuh jadi makin rasional ya. Faktor dunianya itu makin kuat gitu. Faktor dunianya makin kuat, makin mencari kesenangan. Dan selama kita nggak tahu ya, di desa itu bakal masuk ke fase itu nggak? Keempat, saya pikir nggak ya. Saya pikir nggak mungkin ya, karena desa itu kan unit terkecil dari sebuah teritori ya. Teritori kalau di desa ya. Jadi yang berubah tuh teritori yang besarnya dulu nih, yang itu masuk ke area yang peluang besar komunitas yang berubahnya makin besar ya. Misalnya desa udah berubah, pasti kotanya tuh makin udah berubah banget gitu kotanya tuh. Itu misalnya desanya udah jadi kota nih, si kota yang tadi, yang sebelumnya itu jadi metropolitan pasti, udah canggih banget pasti. Jadi itu pertanyaannya Rio, iya itu dia, bahwa fase keempat tuh ini ya perlu proses yang sangat kompleks dan terutama didukung oleh sistem nilai, sistem kepercayaan. Orang Eropa, orang Jepang, orang Cina, orang Amerika itu sistem kepercayaannya udah orang-orang modern ya. Orang-orang modern mereka itu sudah banyakannya meninggalkan agama. Orang-orang itu dia udah nggak, dia
ya bisa disebutkan konsep-konsep ateis mereka. Dia tidak percaya, dia orang rasional gitu. Oke. Orang rasional. Kalau di kita mah kan tidak menikah karena belum dapat jodoh gitu kan. Bukan berarti dia nggak mau nikah, pengen nikah tapi belum ada yang melamar gitu Pak. Kan gitu biasanya. Ada pertanyaan yang lain? Ini mau maghrib ya, saya baru sadar. Saya lagi di kantor Manggala ya teman-teman, jadi ini menunggu pulang, belum pulang, takutnya di jalan macet. Di Jakarta kan beda dengan Kuningan. Malah nggak bisa ngajar. Ayo, ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri? Dibuka lagi dong. Kamu mah nggak konsisten ya. Tadi dibuka Tanya, Pak. sekarang ya, Muhammad Wirya. Iya, gimana Muhammad Ya, Wirya? gini Pak, mengenai sensus penduduk Pak, itu kan adanya atau dicetuskan oleh teori Malthus ya Pak. Apa bentuk dari adanya teori Malthusnya? Misalnya kalau misalkan sensus penduduk itu tidak ada dari sejak zaman dahulu, apa pengaruh atau penyebabnya sampai zaman sekarang Pak? Atau apa dampaknya gitu? Tidak ada yang namanya sensus penduduk itu Pak. Oke. Saya singkatin aja deh ya pertanyaan kamu ya. Kalau misalnya teori Malthus itu nggak muncul, apa dampaknya sampai zaman sekarang? Kalau menurut saya, eh, cepat atau lambat bahwa orang-orang akan mengamati tentang populasi itu pasti akan terjadi. Cuman masalahnya dipelopori oleh Malthus ya. Kalau misalnya Malthus nggak ngomong, pasti ada yang ngomong, pasti ya itu mah ada aja bahwa di sekitar kita ada orang selalu ada yang penasaran, itu berfilsafat sendiri. Berfilsafat maksudnya memahami situasi di lingkungannya, kemudian berpikir, kemudian akhirnya membuat konsep-konsep. Dan zaman dulu kan sedikit ya cendekiawan. Jadi meskipun teori Malthus nggak ada, pasti ada teori-teori tentang populasi juga, yang kemudian pasti memunculkan pentingnya pencatatan sensus penduduk. Apalagi kemudian ketika sistem komunitas berkembang terus, ya, yang komunitas kecil bersatu jadi komunitas besar, kemudian jadi sistem pemerintahan, jadi kerajaan, dari kerajaan kemudian berubah jadi sistem demokrasi atau jadi sebuah negara, punya area, kemudian negara ini dia memungut pajak dan dia harus melayani masyarakat di dalam teritorinya. Nah, untuk dapat melayani masyarakat tentu dia pun akhirnya respect terhadap isu-isu kependudukan gitu. Bagaimana mencatat, bagaimana laki-laki perempuan dicatat, kemudian yang lahir yang meninggal juga dicatat. Itu bagian dari membackup situasi-situasi kepentingan tentang apapun ya. Zaman dulu mungkin pemerintah selain dia mencatat soal kependudukan tuh untuk bisa melihat situasi sosial politik gitu misalnya. Banyak mana perempuan, mana laki-laki, untuk melihat situasi sosial politik. Untuk melihat bagaimana potensi untuk menggerakkan sumber daya perang misalnya. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan, jumlahnya ada berapa. Nah, itu bagian dari pencatatan itu akhirnya kemudian bisa dipakai untuk apapun gitu. Sehingga mencatat populasi itu sudah menjadi kebutuhan di era ya abad 16-an tadi ya. Di era 16-an itu, di abad 16-an itu sudah menjadi satu kebutuhan. Karena bisa digunakan untuk apapun gitu.
ketika ada sistem kepenguasaan gitu, itu bisa seperti gini deh. Kamu misalnya punya event gitu, pergi keluar kota, berkelompok gitu, satu grup, satu angkatan kamu keluar, atau bukan satu angkatan deh, satu kampus fakultas kehutanan pergi keluar kota. Kemudian ada 10 bis, dibangun grup-grup. Nah, orang akan respect mencatat gitu, karena dia punya tanggung jawab gitu. Dia akan respect mencatat. Saya panitia di bis A misalnya. Saya akan catat tuh di bis A tuh ada siapa aja sih gitu. Nah, kemudian ketika terjadi pemberhentian, makan dulu di rumah makan mana, itu kan akhirnya ketika mau berangkat lagi, kamu kan ini lagi menghitung lagi siapa yang belum masuk, siapa yang hilang dan lain-lain. Itu dalam rangka itu ya. Jadi itu sebuah alamiah mencatat ketika kita sudah bisa menulis, bisa alat-alat tulis sudah tersedia, ketika ada sistem penguasaan ya, sistem penguasaan tuh ya, pola-pola kekuasaan tuh udah terjadi di situ. Kebutuhan akan pencatatan terhadap wilayah teritorinya sendiri itu nggak bisa ditinggalkan. Itu pasti butuh. Baik ada teori Malthus maupun belum muncul teori Malthus ya. Kemudian ya apalagi Malthus berteori yang kemudian bisa menggerakkan ini ya, bisa menggerakkan kebutuhan untuk mencatat penduduk. Gitu. Saya pikir sebelum teori Malthus, kalaupun teori Malthus belum muncul, itu pencatatan penduduk tuh akhirnya mau nggak mau akan dilakukan. Sebelum si teori Malthus tentang deret ukur, deret hitung itu muncul gitu, itu tetap dilakukan karena memang kebutuhan penguasa di sana. Itu ya, Muhammad Wirya ya. Teman-teman, sebelum terakhir nih ada lagi kah? Ini pada nggak ada videonya ya. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita coba akhiri saja ya. Nanti minggu depan kita akan bahas bagaimana menghitungnya proyeksi penduduk. Nah, kemudian nanti setelah UTS, kita fokus ke tugas-tugas deh tentang konsep-konsep ya. Nanti ada tugas artikel, Anda presentasi, kemudian Anda menghitung proyeksi penduduk ke desa, masih ke desa ya, entah berkelompok, mungkin berkelompok ya, berkelompok, atau misalnya jadi tugas individu ya, biar lebih cepat ini. Tugas berkelompoknya nanti aja di Desa Cibuntu. Baik teman-teman, kita akhiri ya karena ini akan azan maghrib. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat sesi kuliah hari ini. Kita lanjut minggu depan. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.